Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar jemaat saudara sekalian? Semoga kabar baik ya. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tetap bisa menjalankan ibadah pada hari ini, ibadah secara online. Tapi kita percaya satu hal, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua jemaat yang dikasihinya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati. Kita mau naikkan satu pujian, persembahanku. Haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan sekali lagi, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya Yesus, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Kami bawa kepadamu Tuhan di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Karena kasih setiamu Tuhan, karena kebaikanmu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami menyatakan rasa syukur kami Tuhan kepadamu. Haleluya Yesus, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan terbaik bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu hal, rencana-Mu adalah iya dan amin. Tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kesempatan pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau memuji-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi sukacita bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk kami menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang berkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kita bisa tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita menaikkan satu pujian, Allah itu baik. Kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam Yesusku luar biasa. Haleluya, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, kita bisa tetap untuk memuji Tuhan. Kita berkatakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya
biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan juga dana pembangunan gereja dapat melalui lupa untuk menghubungi Ibu Gembala secara personal jika jemaat sedang memberikan persembahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Setelah itu kita menaikkan satu pujian, Permata Hatiku. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau berharga bagi kami Tuhan, karena Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami mau datang Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah satu-satunya yang berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tercurah bagi kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita katakan sekali lagi, Yesus Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata
hatiku, ya Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, selamat pagi dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini kita tetap kembali ibadah secara online dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan yang memberikan kita inspirasi, yang mengubahkan hidup kita, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup berbuah-buah bagi kemuliaan namanya. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengar, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan membaca Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 44. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44, demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, kemudian demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kepada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, itulah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar tentang satu hal yang paling penting, yaitu tentang keadaan manusia di akhir zaman. Dan bagaimana ada contoh yang Tuhan berikan, yaitu tentang Nuh. Nuh orang yang hidup di zamannya, yang hidupnya taat, sementara sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, itu hidupnya rusak, bobrok. Dan bagaimana Nuh mentaati Tuhan, bukan ketika keadaan baik-baik saja, tapi dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Nuh tetap hidup konsisten, mentaati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika semua dimusnahkan, hanya Nuh yang diselamatkan. Dan kunci dari kehidupan kita pada akhir zaman ini bukanlah tentang bagaimana kita memiliki gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang bisa memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan, memuaskan hawa nafsu. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudaraku, pada akhir zaman ini, bahwa kita hidup belajar mentaati Tuhan. Ketika kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan sebuah kisah bagaimana Nuh ketika dia membangun bahtera itu bahtera dibangun bukan pada saat banjir datang, udah mulai datang, saudara. Tapi Nuh membangun itu
ketika keadaan semuanya baik-baik saja, semuanya aman, semuanya tenang. Sementara orang-orang sibuk dengan kesenangan duniawi, orang sibuk dengan pesta pora, semua orang sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Nuh yang mendengarkan suara Tuhan itu mentaati Tuhan. Dia membuat bahtera. Dan hal yang paling unik adalah bahwa Nuh membangun bahtera itu bukan dekat ke pantai, tapi dia membangun bahtera itu di gunung, saudaraku, ya, dekat dengan sumber kayu. Kalau orang lain lihat itu, maka mereka pasti akan mengatakan Nuh gila. Nuh gila. Tetapi Nuh tetap membangun bahtera itu, saudaraku. Dan dia melibatkan istri dan anak-anaknya di dalam pembangunan itu. Dia terus mentaati Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada orang lain yang bantu dia. Karena yang diselamatkan pun Nuh dan keluarganya saja. Dan kita lihat bahwa dia membangun dengan sedikit orang, dengan teknologi yang tidak dimiliki seperti hari ini, saudara. Dia membangun bahtera itu, dia menebang pohon, dia mengerjakan semuanya, dia memotong-motong kayu itu sedemikian rupa, saudaraku, dengan tenaganya, dengan kekuatan yang terbatas. Perlahan waktu lepas waktu, hari lepas hari, bulan lepas bulan, sampai bahtera Nuh itu jadi. Barulah Tuhan menyuruh mempersiapkan semua sampai kepada isi-isinya, saudara, siapa yang akan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Dan barulah banjir itu datang. Intinya bahwa hari-hari ini, saudaraku, persiapkanlah diri saudara di tengah zaman yang sibuk dengan kesenangan dunia, di tengah zaman yang sibuk untuk memuaskan hawa nafsu. Marilah kita, saudaraku, tetap belajar taat kepada Tuhan, tetap belajar mencari wajah Tuhan, mengikuti kehendaknya, mengikuti jalan-jalannya. Saudara, seperti kita sedang membangun bahtera itu, terus tiap hari ditekunin oleh kita hidup melakukan kehendak Tuhan, terus ditekunin setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan, terus ditekuni setiap hari, sekalipun saat ini kita di rumah, kita tekun mencari Tuhan, kita tekun membaca Alkitab, kita tekun dan memohon kepada Tuhan supaya Roh-Nya membantu kita untuk hidup dan berjalan di dalam kebenaran, saudara. Sekalipun lingkungan di sekitar kita, kondisi di sekitar kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu yang kita pikir sebuah kesenangan, kita tetap konsisten untuk belajar mentaati Tuhan. Seperti Nuh, saudaraku, apapun yang orang katakan, mungkin kalau sekarang orang akan bilang, "Aduh, munafik, sok saleh." Mungkin ada kata-kata itu dilontarkan kepada kita. Tetapi lihatlah, Nuh, dia tetap tekun membangun bahteranya. Dia tekun membangun terus bahteranya, supaya waktu tiba banjir itu datang, dia diselamatkan. Jadi intinya hari ini, tekun bangun bahtera hidup saudara, iman saudara, rohani saudara, tekun bangun itu. Sekalipun sepertinya orang ngejek, kapan Tuhan Yesus datang? Katanya mau datang, ya. Mungkin orang-orang berkata, saat ini mah kalau lu rohani, terlalu saleh, gak bakal sukses. Saudara, teruslah tekun, bangun bahtera saudara, bahtera imanmu. Teruslah bangun persekutuan dengan Tuhan, teruslah cari wajahnya. Karena tiba-tiba dia datang seperti pencuri. Tuhan bilang, dia datang tidak kasih informasi kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, saudara, kepada anak-anak manusia di muka bumi ini. Tetapi dia datang seperti pencuri. Mana ada pencuri yang bilang-bilang, saudara, kapan dia datang. Dan sesungguhnya itulah zaman di mana kita tinggal hari ini. Berat beban saudara, punya masalah dalam keluarga, punya masalah dalam kehidupan pribadi saudara, datang kepada Tuhan. Jangan lari kepada yang lain. Jangan lampiaskan hawa nafsumu kepada dunia ini. Karena Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara, kita lihat pada zamanmu, ketika manusia itu semakin gila, semakin hidup dengan hawa nafsunya, semakin tidak lagi mencintai Tuhan, hidup sesukanya. Saat itulah Tuhan datang, saudaraku, dan dia mempersiapkan anak-anaknya supaya tidak ikut dalam kebinasaan. Dan hari ini Tuhan mempersiapkan saya, mempersiapkan saudara. Di tengah kesukaran, di tengah aktivitas saudara bekerja, tetaplah bekerja.
saudara yang merancang hari depan, tetaplah merancang hari depan. Tetapi ingat satu hal ini, takutlah akan Tuhan. Belajarlah mentaati firman Tuhan. Cari wajahnya, supaya saudara menemukan kekuatan baru setiap hari untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ikut arus dalam dunia ini. Tetaplah, bukan berarti kalau bicara akhir zaman saudara berhenti bekerja, saudara berhenti beraktivitas, saudara berhenti bergaul. No, bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan datang, saudara, dengan waktu yang tidak diduga, tetapi Dia mempersiapkan saya dan saudara, supaya kapanpun Dia datang, kita siap, bahtera kita siap, saudara. Jadi hari-hari ini siapin hidup kita, tetap dekat dengan Tuhan. Kalau engkau kerja, katakanlah, lakukanlah segala sesuatunya seperti itu, Kristus. Kalau saudara pergi dan bergaul dengan banyak orang, tunjukkanlah kasihnya Tuhan, tunjukkanlah kemuliaannya Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tidak ikut tercemar dengan dunia ini hanya karena supaya punya banyak teman, tetapi kita hidup benar supaya kita bisa membawa banyak orang datang kepada Kristus. Jadi hari-hari ini, saudaraku, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, belajarlah taat seperti ini. Bangunlah hidup rohani saudara secara konsisten. Karena ketika Tuhan lihat semua sudah siap, Dia datang. Amin, saudaraku. Lakukanlah yang terbaik pada hari-hari ini. Bangunlah keluarga saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Bangunlah hidup saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Pengaruhilah setiap orang dengan segala yang baik yang saudara miliki di dalam Kristus, supaya sekiranya Dia datang, banyak orang boleh diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk pada hari-hari yang sulit ini Tuhan, di mana dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Engkau menemukan kami setia. Engkau menemukan kami belajar mentaati Engkau setiap hari, berjalan dalam kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus Tuhan memampukan sidang jemaat-Mu, memampukan keluarga kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Di tengah segala pekerjaan, aktivitas kami, pergaulan kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, sehingga waktunya tiba Tuhan, kami Tuhan boleh diselamatkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada siang hari ini atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat khususnya buat seluruh jemaat GSJ Arasi Depok yang hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan tolong di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah Tuhan berkati dalam setiap usaha mereka. Berkati kesehatan mereka. Apapun Tuhan jemaat-Mu lakukan, biarlah Tuhan berkati. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah mereka semua tetap berharap bersandar kepada Engkau. Bapa di surga, kembali kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan tolong bangsa ini Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini Bapa, biarlah turut campur tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan lewat pemimpin yang telah Engkau pilih. Biarlah Tuhan tolong Bapa memberkati mereka, mulai dari pemimpin tertinggi sampai dengan pemimpin terendah, di mana kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang ada di bumi ini Tuhan, agar selalu merendahkan diri, berharap bersandar kepada Engkau, bersukacita di dalam segala sesuatu, apapun yang sedang terjadi Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik. Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tolong Tuhan di dalam setiap pelayanannya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Biar ajar kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk tetap berharap bersandar kepada Engkau, tetap mengandalkan Engkau di dalam segala kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang penuh kasih ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, memimpin langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Amin.